Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Ilmiatur Rohma, NIM 202303101130 dari kelompok 11 Sistem Reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika berbicara dengan teman. Sebagai makhluk sosial, kita perlu senantiasa berkomunikasi dengan orang lain, entah secara langsung maupun menggunakan alat. Komunikasi adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena sudah terbiasa, terkadang kita jadi tidak terlalu memikirkan soal etika saat berbicara dengan orang lain. Padahal, etika adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial. Dengan mengetahui dan menerapkan etika, kita akan terhindar dari perilaku buruk yang tidak berterima di lingkungan masyarakat sekitar kita. Sehingga kita akan dikenal sebagai orang yang sopan dan beradab serta disenangi banyak orang. Maka, tentu kita perlu belajar soal etika dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal berkomunikasi. Orang-orang di sekitar kita mungkin banyak yang mengabaikannya, namun itu bukan alasan untuk melakukan hal yang sama. Maka, apa saja etika yang perlu kita perhatikan ketika berbicara dengan orang lain? Berikut 5 di antaranya. Yang pertama, fokus kepada lawan bicara. Saat berbicara dengan orang lain, arahkan fokus sepenuhnya kepada orang tersebut. Tatap matanya dan dengarkan baik-baik kata-katanya. Tentu hal itu tidak berlaku kalau kamu sedang mengerjakan hal menurut konsentrasi penuh. Misalnya menyetir. Tapi secara umum, berbicara dengan orang lain tanpa benar-benar fokus kepadanya adalah tindakan yang tidak sopan. Bagaimana jika saat berbicara dengan orang lain, gadgetmu berbunyi karena ada chat atau telepon masuk? Bisa jadi isi chat atau telepon itu penting. Jadi sebaiknya memang kamu memeriksanya. Tapi jangan lupa meminta maaf lebih dulu kepada orang tersebut sebelum mengecek gadgetmu. Jika ternyata tidak urgent, maka gadgetmu dan fokus kembali kepada pembicaraan kalian. Yang kedua, jaga sikap tubuh tetap sopan. Selain kata-kata, sikap tubuh adalah berbicara dengan orang lain juga harus tetap sopan. Misalnya, jangan berbicara sambil melipat tangan di depan dada, memasukkan tangan ke dalam saku celana, atau bertolak pinggang. Melakukan itu bisa memberi kesan bahwa kamu sombong, kasar, atau tidak benar-benar peduli pada omongan orang tersebut. Posisi tubuh juga patut kita perhatikan. Jika orang lain berbicara kepadamu sambil berdiri, kamu juga harus berdiri, kecuali orang tersebut adalah bawahanmu. Sementara ketika kamu berbicara dengan anak kecil, sebaiknya tundukkan tubuhmu atau berlutut supaya anak itu tidak perlu mendongak terlalu tinggi untuk melihatmu. Ya, bahkan kepada anak kecil pun kita perlu menjaga etika. Yang ketiga, jangan terlalu mendominasi percakapan. Berkomunikasi dengan orang lain mencakup 2 hal, berbicara dan mendengarkan. Kamu perlu seimbang dalam kedua hal tersebut. Jangan mendominasi obrolan ketika terlalu banyak berbicara. Apalagi kalau saling bawelnya kamu sampai memotong kata-kata lawan berbicara. Hal itu sangat tidak sopan dan berpotensi menimbulkan rasa salah paham di pihakmu. Lagi pula, terlalu mendominasi pembicaraan sebenarnya merugikan dirimu sendiri. Ketika mengobrol, kamu bisa bertukar pikiran dan bahkan menimba ilmu dari lawan bicara. Tapi jika kamu terus yang berbicara, manfaat apa yang akan kamu dapat dari obrolan itu? Beri orang lain kesempatan untuk bicara dan bisa jadi kamu akan mendapat pengetahuan atau sudut pandang baru dari kata-kata lainnya. Yang keempat, hindari kata-kata sulit yang mungkin tidak dimengerti lawan bicara. Kamu punya wawasan luas dan tahu arti dari banyak kata-kata sulit, bukan? Itu bagus. Tapi tidak perlu pamer, bukan? Ketika berbicara dengan orang lain, jangan gunakan kata-kata sulit yang kemungkinan besar tidak dimengerti oleh lawan bicaramu, karena ia bisa jadi minder jika kamu melakukan itu. Lagi pula, itu tidak akan membuatmu terlihat keren, tapi malah terlihat menyebalkan. Ingat, orang yang cerdas bukanlah orang yang mampu menggunakan kata-kata sulit ketika berbicara dengan orang lain. Orang-orang yang cerdas adalah orang yang mampu menyampaikan gagasan sulit dengan kata-kata sederhana sehingga bisa dimengerti oleh semua orang. Jadilah rendah hati dan orang-orang pasti akan menyukaimu. Yang kelima, saat berbicara dalam grup, gunakan bahasa yang dimengerti semua orang. Bayangkan situasi ini, kamu dan sahabatmu berasal dari daerah yang sama. Ketika kalian sedang mengobrol dalam bahasa daerah kalian, temanmu yang lain ikut menimbrung, tapi kebetulan temanmu itu berasal dari suku yang berbeda, sehingga ia sama sekali tidak paham bahasa daerah kalian. Bahasa apa yang akan kamu dan sahabatmu gunakan?
Tentu, pilihan yang bijaksana adalah menggunakan bahasa Indonesia, sehingga temanmu itu pun bisa mengerti percakapan kalian. Hindari bahasa yang tidak dipahami olehnya, karena itu bisa menimbulkan kesan bahwa kalian tidak mau dia bergabung dalam obrolan. Tapi jika pembicaraan kalian memang bersifat pribadi, kamu perlu memberitahunya supaya dia tidak salah paham. Mematuhi etika memang menuntut banyak penyesuaian, terutama jika selama ini kalian tidak terbiasa melakukannya. Tapi jika kamu mau membiasakan diri, kamu akan terlihat mendapat manfaatnya berupa respek dan hormat dari orang lain. Segitu saja penjelasan singkat dari saya. Setelah ini, saya akan memberi contoh etika berbicara dengan teman. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Kamu Tias, ayo masuk. Iya, Ika. Ayo Tias, ada apa ya tumben kesini? Ini mau nanya tugas. Tugas yang mana ya? Tugas video yang dari Pak Agus. Oh, tugas video itu ya? Aku belum, kalau kamu? Belum juga nih. Gimana kalau kita ngerjainnya bareng aja? Boleh juga. Jadi kapan mau ngerjainnya ini? Gimana kalau nanti malam? Kamu bisa apa enggak? Nanti malam bisa, yaudah nanti malam aja ya. Oke, nanti malam aku kesini ya jam 7. Yaudah siap, aku tunggu ya. Ya udah, Ika, aku pulang dulu ya. Yaudah Tias, hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian penjelasan singkat dari saya dan video contoh etika berbicara dengan teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.